Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Rafi'ah akan menjelaskan tentang media pembelajaran sejarah Eropa, yaitu Byzantine Empire. Yang di sini saya menggunakan tentang video audiovisual. Pertama, Kekaisaran Bizantium. Bizantium mewarisi bagian timur dari Kekaisaran Romawi yang dibagi menjadi dua. Mampu bertahan hampir 1000 tahun sampai akhirnya diambil alih oleh bangsa Turki Ottoman. Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, dibangun oleh Kaisaran Konstantinus di kota pelabuhan Yunani kuno yaitu Bizantium. Ketika Kekaisaran Romawi runtuh pada abad ke-5, kota Konstantinopel ini lantas menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium yang baru. Banyak wilayah dari bekas Kekaisaran Romawi ini lantas jatuh direbut oleh bangsa lain, diantaranya adalah bangsa Barbar. Jadi, para kaisaran awal Bizantium seperti Anastasius dan Yutinus berjuang untuk merebut kembali wilayah bekas Kekaisaran Romawi ini. Pada masa Yutinus berkuasa di Bizantium selama kurang lebih 38 tahun, dia mengirim para jenderal yang andal, seperti Belisarius, Nerses, dan Liberius untuk menambahkan Afrika Utara, sebagian besar Italia dan bagian selatan Yunani untuk dikuasai kembali. Yutinius dan istrinya Theodora selama berkuasa di Bizantium banyak melakukan berbagai perbaikan dan pembaharuan. Di antaranya adalah dengan membuat berbagai undang-undang serta memulihkan kekuatan dan wilayah kekaisaran. Selain itu, Yutinus banyak membangun gereja yang megah serta menjadi pelindung kesenian dan kesusasteraan. Kebangkitan lebih lanjut dari Bizantium ini terjadi ketika masa Kaisaran Heraklius yang menyusun ulang kekaisaran dan mendekatkan negara dengan gereja. Kaisaran Heraklius mampu memukul mundur orang Sasandia dari Persia yang telah menguasai Suriah, Palestina, dan Mesir. Kekaisaran Bizantium yang kerap menghadapi serangan angkatan lautannya memiliki senjata rahasia yang diciptakan oleh Kalinikos pada tahun 667. Senjata yang dikenal dengan sebutan api Yunani, yaitu berupa senyawa yang terbakar ketika menyentuh air. Senjata ini dibuat dari campuran kapur, belerang, dan minyak, menjadi senjata andalan Kekaisaran Bizantium dalam menghadapi berbagai serangan. Di bawah pemerintahan Kaisaran Heraklius, Konstantinopel menjadi kota yang sangat maju. Konstantinopel menjadi pusat pengetahuan, kebudayaan, dan agama. Antara bidang ekonomi, kota Konstantinopel yang terletak sangat strategis ini mampu mengendalikan perdagangan antara Asia dan Eropa. Kekaisaran Bizantium menghasilkan emas, padi-padian, minyak zaitun, dan anggur ditukarkan dengan rempah-rempah, bulu hewan, dan daging dari Asia dan Afrika. Kekaisaran Bizantium akhirnya mengalami kemunduran pada abad ke-8. Bangsa Arab dua kali berurusan untuk merebut kota Konstantinopel. Namun di bawah Kaisaran Basil II, Kekaisaran Bizantium ini kembali berkembang sangat pesat. Setelah Basil II wafat, wilayah Anatolia direbut oleh bangsa Turki sehingga Kekaisaran Bizantium kembali mengalami kemunduran. Kekaisaran akhirnya jatuh dan dikuasai oleh pasukan perang salib selama 50 tahun pada abad ke-13 dan bisa direbut kembali oleh Mikael pada tahun 1261. Kejatuhan Bizantium pada akhirnya terjadi ketika pada tahun 1453 kota Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki otonom. Selama Kekaisaran Bizantium menjadi periode yang paling mengesankan kreatif bagi bangsa Eropa. Nah, peninggalan Kekaisaran Bizantium. Salah satu peninggalan Kekaisaran Bizantium adalah Gereja Santa Sophia, Gereja Kebijakan Kudus. Gereja ini dibangun Konstantinopel untuk menghormati Kaisaran Yutinus sekitar tahun 530. Gereja yang dibangun oleh kurang lebih 10.000 orang ini pada perkembangannya lantas diubah menjadi masjid dan kini dijadikan sebagai museum. Selain itu, terdapat juga Basilica St. Apollinare Bizantium yang dibangun dekat Ravenna, Italia pada abad ke-6. Gereja ini dipenuhi oleh mosaik Bizantium klasik. Selain itu, orang Bizantium ini juga banyak membuat berbagai salib ikon, peti mati, dan replika.
Peninggalan benda-benda ini menjadi bagian penting dari kehidupan gereja ortodoks. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.